Moving too fast, life is moving in slow-mo. I'm a god, but I act if you don't know. I mean, better put your pride aside. My Benz get more like a Volvo. Hai semuanya dan kembali lagi di channel Parsman, dan kali ini tidak seperti biasanya. Dan jika kalian menonton video ini, mungkin kalian sudah tahu kalau series kita yaitu United League Mode sudah berakhir. Dan ya, kali ini saya akan sedikit menyajikan konten yang berbeda, yaitu kita akan mungkin konten ini akan dinamakan flashback, yaitu kita akan mereka ulang pertandingan yang terjadi di masa lalu dengan walaupun tidak semuanya kita reka, namun kita akan cukup merekanya. Dan pertandingan yang saya akan reka kali ini yaitu AC Milan menghadapi Arsenal. Waktu itu ketika di Europa League atau Liga Eropa di babak 16 besar, leg pertama di babak 16 besar tentunya, dan bermain di San Siro. Kebetulan juga San Siro di PES 2018 ini kan license otentik, jadi kita akan mencoba memanfaatkan itu. Dan untuk struktur formasi sudah saya bikin seperti yang diturunkan juga di real life atau di waktu itu. Pertandingan yang diselenggarakan 9 Maret 2018 yang seperti kita tahu Arsenal waktu itu menang 2-0 dengan gol Mkhitaryan di menit 15 dan gol Aaron Ramsey di menit 45++. Jadi kita akan coba mereka ulang. Kita bermain di San Siro tentunya. Saya juga sudah membuat formasi tim Arsenal juga sama. Begitu juga dengan badge mereka, walaupun yang akan tidak sama mungkin hasil gol dan juga pergantian pemain. Dan juga jalannya pertandingan mungkin kita akan lihat. Kita lihat Bonucci mengenakan ban kapten, yaitu di sebelahnya ada Kodran Mustafi. Dan itulah dia, kita telah mendengarkan anthem, dan kali ini kita ke formasi AC Milan. Di posisi penjaga gawang ada Gianluigi Donnarumma, Romagnoli, Bonucci, Calabria, Rodriguez, Biglia, Bonaventura, Kessie, Calhanoglu, Patrick Cutrone, dan Suso. Sementara di Arsenal bisa kita lihat Ospina, Koscielny, Mkhitaryan, Ramsey, Kolasinac, Mustafi, Chambers, Xhaka, Jack Wilshere, Ozil, dan di depan ada Danny Welbeck. Jadi ini seperti di real life, formasinya juga sama. AC Milan juga punya pakai formasi 4-3-3, sementara Arsenal pakai formasi 4-2-3-1. Jadi ya, kita akan lihat pertandingan dan selama pertandingan berjalan saya akan sedikit membahas pertandingan atau statistik yang terjadi ketika waktu itu. Jadi waktu itu Arsenal menang 2-0 menghadapi AC Milan. Dan untuk statistiknya, Milan menciptakan banyak tendangan, yaitu 16 tendangan, sementara Arsenal hanya 8. Cukup wajar karena ini ada di kandang Milan waktu itu. Jadi namun on target Milan hanya 1 sayangnya, sementara Arsenal punya 4 shoot on target. Dan untuk ball possession mungkin cukup berimbang, yaitu Milan 52, Arsenal 48. Jadi kita bisa lihat, dan untuk kartu kuning ada 2 di kubu Arsenal. Sementara untuk offside 1 Arsenal yang dapat, dan Patrick Cutrone kali ini. Yang agak disayangkan adalah Gennaro Gattuso waktu itu menurunkan pemain di target man. Ada Patrick Cutrone yang which is di PES 2018 ini agak kurang karena ratingnya juga masih 60++, belum menyentuh angka 70, jadi cukup disayangkan. Karena kita belum bisa terlalu maksimal berarti menggunakan Patrick Cutrone di pertandingan kali ini. Ospina langsung ke depan, Jack Wilshere. Dan
Arsenal masih punya pemain-pemain hebat seperti Wilshere, Ozil juga masih dimainkan, Mkhitaryan juga masih ada, Ramsey juga. Jadinya ya masih ada dua pemain yang cukup dekat dengan nama Arsenal, yaitu Ramsey maupun Jack Wilshere. Khususnya Jack Wilshere sih, karena ya sejak di Arsenal dia sudah tidak bersinar lagi. Waktu itu kalau tidak salah dia ke West Ham, namun ya cukup gagal. Dan kita lihat tadi ada percobaan dari pemain Milan. Mungkin selain saya akan fokus ke matchnya, untuk match ini 10 menit kayaknya. Dan juga untuk profesional top player, maksud saya top player ya, untuk difficulty atau kesulitannya, Danny Welbeck kali ini naik sekali. Romagnoli kasih ke Bonaventura mungkin bisa ke Calhanoglu, masih gagal. Masih ada di Laurent Koscielny. Saat ini Koscielny bermain di Bordeaux di Liga Prancis. Ramsey juga masih ada, yang saat ini bermain bersama Cristiano Ronaldo. Wow, good save tadi itu Bonucci. Leandro Bonucci juga masih ada di AC Milan. Dia belum kembali ke Juventus. Ramsey kali ini memegang bola. Ayo jaga Rodriguez. Bonaventura, nice Bonaventura. Langsung kasih jauh ke Suso juga masih ada di Milan. Suso kayak cukup, ya saya tahu Suso itu sejak dia ada di Milan sih. Kalau Chambers penjaganya. Arsene Wenger juga agak aneh ketika dia memasangkan Callum Chambers sebagai left back. Namun ya dari hasil pertandingan bisa dikatakan itu cukup berhasil. 2-0 mereka menang tentunya. Suso langsung kasih ke Patrick Cutrone coba untuk shooting mungkin. Wow, gol ternyata Patrick Cutrone. Oke. Pemain yang tadi saya cukup rendahkan atau cukup remehkan, karena ya bicara fakta dia hanya punya 63 atau 64 atau 65 rating di PES 2018 ini. Jadinya ya cukup wajar. Namun ya ternyata dia mencetak gol di gawang David Ospina. Kita bisa lihat kerjasama dari pemain-pemain Milan. Kessie kasih ke Suso, lalu Cutrone tahan sedikit, lalu dia geser dan langsung gol. Padahal pemain yang menjaganya itu ada berapa ya? Kita lihat Cutrone, Koscielny bahkan menjaganya, namun masih bisa lolos. Koscielny juga ya, usia juga mempengaruhi. Untuk Koscielny, Aaron Ramsey kasih ke Laurent Koscielny. 1-0 untuk keunggulan Milan di menit ke-25. Waktu itu Arsenal mencetak gol pertama di menit 15. Jadi ya kita masih kalah awal dari gol Mkhitaryan waktu itu. Nice Romagnoli dapat, namun masih bisa didapat oleh Kolasinac. Tentunya kalau tidak salah di musim ini juga Kolasinac baru dibeli dari Schalke. Jadi ya cukup bagus untuk Arsenal. Arsene Wenger juga ini musim terakhirnya langsung ke Danny Welbeck, namun masih ada Donnarumma. Donnarumma juga masih cukup muda, jadinya masih fresh, masih cukup kuat. Welbeck jaga oleh Romagnoli. Bonaventura nice sekali. Lihatlah, 2 kali Bonaventura menyelamatkan pertahanan kita atau mencoba untuk membantu pertahanan. Patrick Cutrone kali ini. Cutrone apakah bisa gol lagi? Nope. Yap, dihentikan oleh Callum Chambers dengan mudah, cukup mudah. Calabria langsung kasih ke Suso. Callum Chambers lagi-lagi. Ternyata kalau di PES ini Callum Chambers cukup bagus ternyata. Dikasih di posisi left back. Padahal kan posisi aslinya center back, dan juga itu pun di center back dia hanya punya rating sedikit rendah, maksud saya. Ozil langsung kasih ke Welbeck, namun masih gagal. Bonaventura kali ini mungkin kasih ke Calhanoglu, Hakan Calhanoglu, yang untuk di tahun 2020 ini digosipkan akan pindah dari AC Milan. Padahal di musim ini juga dia baru berseragam Milan kan. Pemain asal Turki. Cukup bagus, pastinya menjadi salah satu pemain tumpuan dari AC Milan di musim 2020-2021 ini. Juga bersama dengan Ibrahimovic tentunya. Suso, Biglia mungkin bisa dapat. Biglia namun masih dihalangi oleh Mustafi. Welbeck kali ini dihalangi oleh Bonucci, Leandro Bonucci, namun masih gagal. Wilshere,
Jack Wilshere kasih ke Aaron Ramsey. Ramsey dari sisi kanan lapangan. Rodriguez kesulitan menjaganya namun masih bisa ditangkap oleh Donnarumma. Nice Donnarumma. Dan uniknya di sini Wenger mempercayakan Wilshere sebagai seorang playmaker atau attacking midfielder, sementara Ozil ditaruh di sisi kanan. Jadi itu menjadi poin yang cukup menarik. Padahal kan biasanya atau kasarnya Ozil itu yang lebih cocok jadi attacking midfielder, dan babak pertama telah selesai dengan skor 1-0 sementara. Cukup buruk karena ya untuk Arsenal mereka di babak pertama sudah menciptakan 2 gol dan itu bertahan sampai pertandingan usai. Jadi Milan mungkin harus mencetak gol lagi untuk menyamai skor. Santi Cazorla masuk menggantikan Sead Kolasinac ya. Cazorla dipasang di mana dia? Di belakang berarti? Apa dia jadi left back? Tak mungkin lah. Dan ya untuk pergantian pemain di Arsenal sebenarnya Cazorla tidak dimasukkan, hanya ada di bench, bahkan tidak dibawa di bench. Jadi ya waktu itu karena di sini tidak ada pemain-pemain seperti Reiss Nelson ataupun Eddie Nketiah, jadinya saya membawa nama-nama tambahan seperti Santi Cazorla untuk menggantikan mereka. Henrik Mkhitaryan kasih ke Danny Welbeck jauh namun masih bisa ditangkap oleh Donnarumma. Good save lagi-lagi. Jack Wilshere masih dapat namun Biglia, nice Biglia, kasih ke Patrick Cutrone, mungkin kasih ke Suso. Oh, akan Calhanoglu maksud saya. Calhanoglu masih gagal Calhanoglu. Jadi ya untuk Arsenal waktu itu yang masuk untuk menggantikan untuk pergantian pemain itu ada Rob Holding, ada Ainsley Maitland-Niles, dan juga Mohamed Elneny. Tiga-tiganya juga saat ini sedang dimanfaatkan Arteta untuk mengisi tim utama. Khususnya Elneny sih, karena dia cukup bagus bermain di bawah Arteta. Padahal musim sebelumnya bahkan dia dipinjamkan oleh Unai Emery. Dan untuk Maitland-Niles juga mungkin mulai musim 2017-2018 ini dia juga cukup berkembang. Jadinya dibawa oleh Wenger bahkan di laga sebesar Europa League, dan ada pemain yang cedera itu. Namun wasit mengatakan bukan pelanggaran. Siapa itu? Atau play on tadi? Oh, yap, Leonardo Bonucci melakukan pelanggaran, tackle telat, sliding tackle keras itu kepada Danny Welbeck. Kartu kuning pastinya untuk Bonucci. Oh, Ramsey keluar, Hector Bellerin masuk. Jadi apa maksudnya? Bellerin dimainkan di sisi kanan kah? Gantikan Ramsey sebagai gelandang. Cukup aneh juga melihat Bellerin sebagai center mid. Agak cukup aneh dan cukup tidak cocok. Namun ternyata dia bermain di sisi kanan. Apa yang terjadi? Danny Welbeck namun masih bisa dihalangi oleh pemain kita, Frank Kessie. Frank Kessie juga menjadi salah satu bisa dibilang gelandang bertahan yang cukup bagus di Serie A. Welbeck lagi-lagi jatuh namun tidak dianggap pelanggaran. Nice. Callum Chambers kasih ke Ozil namun masih bisa ditangkap oleh Suso. Ditahan tadi oleh Suso lagi-lagi. Dan ya Suso namun terlalu lama bola di kaki Suso ya. Suso sekarang di Sevilla kan. Ya mungkin untuk kalian yang suka dengan konten-konten seperti ini mungkin bisa langsung komen. Artinya saya bisa merecreate atau membuat ulang pertandingan-pertandingan seperti ini. Yang kita akan samakan beberapa hal, jadinya seperti mereka ulang. Nice sekali itu tadi blok dari siapa itu? Oh, Romagnoli ternyata. Nice. Bahkan dia mengintercept bola untuk kedua kalinya menyelamatkan pertahanan kita. Jack Wilshere kasih ke Danny Welbeck, kosong sekali Welbeck. Nice, Bonucci menghalangi. Padahal itu peluang yang bagus untuk Welbeck. Dan untuk yang kalian yang belum tahu, makanya saya bisa tahu banyak tentang Arsenal walaupun di musim 2017-2018 ini saya tidak menonton sepak bola karena ya saya sangat suka dengan klub Arsenal. Fans Arsenal saya.
Jadinya cukup excited untuk memainkan Arsenal. Jadinya yang saya pilih juga adalah tim ketika Arsenal melawan tim lain dan saya mencoba melawan tim lain. Dan sebisa mungkin langsung, dan mungkin kita akan samakan juga pergantian pemain di sini. Juga sama seperti waktu itu, yaitu kita akan masukkan Kalinic mungkin bisa masuk. Andre Silva juga untuk menggantikan Patrick Cutrone. Sudah bermain bagus Patrick Cutrone. Ya, Frank Kessie keluar ya, digantikan oleh Montolivo. Sementara itu dulu karena ya kebutuhannya, jadi ya saya tidak bisa memaksa untuk memasukkan Bori ini untuk menggantikan siapa ya, Calabria. Dan saya memilih untuk menggantikan Frank Kessie untuk memasukkan Montolivo, Ricardo Montolivo, pemain Uruguay kalau tidak salah dia. Mkhitaryan ayo berduel dengan Biglia namun masih gagal. Granit Xhaka, nice. Andre Silva mungkin dapat, nice. Kasih ke Kalinic, langsung kasih ke Suso namun masih gagal. Callum Chambers menempel ke Suso dari tadi ya. Ini menarik, sangat bagus sih susunan pemain Arsenal waktu itu, namun sayang mereka waktu itu Aubameyang belum datang atau bagaimana, atau mungkin masih cedera lah. Sayang sekali mereka tidak dapat menjuarai Liga Eropa karena ya terhenti di babak semifinal oleh Atletico Madrid yang menjadi juara saat itu. Dan nice sekali itu gol yang cukup bagus, solo dribble dari Andre Silva, pemain yang juga menjadi andalan Milan di masanya sebelum dia akhirnya pindah. Kalau tidak salah dia pindah ke Sevilla sama dengan Suso ya berarti. Dan juga bisa terlihat juga dari nomor punggungnya di sini karena dia memakai nomor 9, walaupun ketika saya melakukan ini saya belum sempat menggantinya, jadinya masih default, masih 25 Andre Silva. Dan jersey Milan yang bermotif seperti ini memang keren, merah hitam kombinasi yang bagus. Dan 1 menit saja pertambahan waktu mungkin akan habis mungkin ya, cukup singkat, sekitar 19 menit ya, kurang lebih 20 menit. Dan AC Milan berhasil menang 2-0. Ini berbalik dengan ya seperti yang saya bilang akan sangat menarik ketika bisa kita juga gabungkan dengan skenario tertentu, yaitu seperti bagaimana jika Milan yang menang 2-0 di kandang San Siro melawan Arsenal di leg pertama. Saya rasa waktu itu ya hanya daftar pemain saja sih dan juga pengalaman berlatih, karena ya Gattuso juga waktu itu cukup awal dalam masa kepelatihannya. Lihatlah dia sekarang cukup sukses kan dia di Napoli. Dan Wenger ya sudah tidak bisa diragukan lagi pengalamannya yang cukup lama sekali berada di bawah kursi kepelatihan Arsenal yang membuatnya ya cukup berpengalaman dan bahkan waktu itu invincible seperti yang kita tahu, membuat Wenger ini cukup dicintai sekaligus dibenci oleh fans Arsenal. Dicintai karena dia menoreh banyak prestasi dan menoreh banyak sejarah maupun pemain-pemain hebat dari Arsenal, namun dibenci juga karena ya lama dia turunnya, lama pensiunnya, tidak seperti Sir Alex dia meredup dengan cukup cepat. Gelar Liga Inggris terakhir itu cukup jauh saya rasa. Dan ya waktu durasi sudah mulai habis dan ya mungkin sampai di situ saja. Mungkin kita akan ketemu di video-video seperti ini selanjutnya, dan komen jika kalian benar-benar menyukai video seperti ini, dan mungkin goodbye. Who wrote the book on goodbye? It's never been